Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas materi integrasi nasional. Ya. Untuk uraian materi itu sudah saya upload sebenarnya minggu lalu dan harapannya ya teman-teman semua sudah menyimak ya apa yang saya uraikan sehingga di Zoom ini hanya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman Anda ajukan. Nah, untuk materi integrasi ini sebenarnya ini materi yang tidak ada dalam buku ya, belum ada dalam buku dan harusnya ini di minggu keempat atau kelima. Tapi saya pajukan ke minggu yang ketiga lah setelah bab 1 ya, setelah pendahuluan. Dan untuk materi-materi yang dimuat di buku itu saya setting untuk dikelompokkan ya, untuk dipresentasikan tiap kelompok yang sudah saya juga aturannya sudah saya sampaikan di Google Classroom-nya masing-masing. Namun yang membedakan ya untuk nanti penjelasan ataupun presentasi materi di kelompok yang dibagi-bagi ya tiap pertemuan dan tiap bab. Kalau di Pancasila itu hanya satu bab kah oleh rame-rame lah sudut pandangnya masing-masing tiap kelompok. Nah untuk sekarang kan temanya berbeda-beda. Juga ada yang kebagian kelompok 1 awal ya, ada yang mungkin nanti di tengah atau di akhir perkuliahan, tergantung pembagian kelompoknya silakanlah saya serahkan ke Anda. Karena materi PKN ini cukup kontekstual ya, cukup dinamis gitu. Beda mungkin dengan Pancasila yang mayoritas materi-materinya itu indoktrinasi ya pemikiran, sehingga dominasi saya cukup besar ya di Pancasila. Kalau di PKN saya harapkan itu juga ada keseimbangan lah antara keaktifan dosen dan mahasiswa dalam hal membahas materi. Sehingga nanti ketika tugas kelompok untuk materi-materi yang Anda presentasikan, kalau Anda mengambil materi dari buku atau dari sumber-sumber teori itu cukup 20 atau 30% lah. Misalkan 20 menit durasi waktunya ya dibagi 5 orang atau berapa orang lah per kelompoknya. Itu tidak perlu banyak-banyak membahas teori ya. Ambil inti-intinya sesuai dengan tema Anda, terus sebagian besar Anda ambil studi kasus ya yang kira-kira menurut kalian relevan ya sesuai tema materi, sesuai keadaan dan bisa kita diskusikan sama-sama ya. Karena banyak yang perlu kita kritisi ya ataupun kita bahas masalah-masalah kewarganegaraan baik dari mulai identitas nasional ya, masalah konstitusi, Undang-Undang 45, terus juga warga negara, demokrasi, hukum, HAM itu kan saya kira sampai sekarang banyak yang menjadi pembahasan negara ya pemerintah yang menjadi isu-isu juga di masyarakat ya isu-isu sosial politik yang saat ini juga masih update. Nah di sanalah kita berharapkan Anda bisa mengupdate informasi ya dari apa yang nanti kita diskusikan. Jadi itu tentang petunjuk ya ataupun bekal di perkuliahan kita selama 1 semester ke depan di pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk materi integrasi nasional ya, mungkin saya akan langsung lihat pertanyaan dari teman-teman semua ya. Ini dari kemarin ya, saya lihat di laporan yang masuk ke saya itu dari kemarin ketika saya diupload teman-teman dari kelas di Prodi Gizi itu sudah cukup merubul ya memberikan pertanyaan. Banyak juga karena 3 kelas ya. Saya lihat dari yang paling awal dulu ya, dari yang paling lama dulu. Gizi. Kalau nanti ada pertanyaan yang mirip-mirip ya, kalau saya tidak perlu diulang lagi lah. Dari siapa ini? Akuntansi ini dari Lutfi. Muhammad Robi. Bentar.
Oh, dari Nova ya, dari Nova. Tadi Nova Sari Piana sudah gabung? Hadir, Pak. Oke, dari Nova. Pada salah satu jenis integrasi politik adalah integrasi elit massa. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa contoh spesifik integrasi elit massa? Bagaimana kita mewujudkan integrasi tersebut? Ya, integrasi politik yang bersifat vertikal ya, hubungan antara elit massa. Elit itu boleh dikatakan sebagai kaum pemerintah ya, negara. Massa itu bisa dikatakan sebagai rakyat atau warga negara. Ya. Nah, dalam hal proses integrasi itu kan proses persatuan ya, proses bersatunya. Mungkin Anda juga harus ingat pada saat mata kuliah Pancasila bahwa yang namanya persatuan kalau bicara sila ketiga itu kan bukan berarti menghilangkan perbedaan ya, tapi saling bersinergi atau kemampuan memanage perbedaan. Jadi kalau hubungan antara rakyat dan negara, pemerintah dan negara, pemerintah dan rakyat, dalam artian dari integrasi di sini memang ada peran dan fungsi negara ya yang berfungsi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui kebijakan-kebijakan negara. Dalam hal kebijakan itu bagaimana supaya massa yang diartikan rakyat itu atau penduduk bisa mendapatkan perlindungan ya secara komprehensif dari negara, baik itu perlindungan politik, ekonomi, ya, keamanan, sesuai dengan apa yang jadi tujuan negara. Itu ya tentang integrasi elit dan massa itu. Oke, karena pertanyaannya secara spesifik ya, contoh itu ya, kan ada saling kebutuhan ya. Kalau bicara masalah politik, kan ada kaum elit itu membutuhkan massa. Misalnya ada politisi, ada partai politik, mereka bertarung misalnya dalam proses politik, pemilu, pilkada, pilpres, kan mereka membutuhkan suara rakyat. Jadi ada kebutuhan. Setelah proses politik itu katakanlah terpilihlah seorang pemimpin, apakah eksekutif, legislatif, setelah terbentuknya sebuah sistem, atau ada sistem politik. Berarti tugas dari wakil rakyat itu adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat, gitu kan? Itu kurang lebih. Jadi wakil baik itu presiden, DPR, tugasnya yaitu ya ketika mereka sudah memiliki kewenangan, kebijakan, memiliki anggaran, itu bagaimana supaya bisa dirasakan oleh rakyatnya, bukan dirasakan oleh kelompok elit itu sendiri, itu kan? Itulah yang memicu, salah satunya yang memicu disintegrasi. Kalau bicara disintegrasi ya, lawan dari integrasi itu dikarenakan karena bisa jadi kebijakan negara itu tidak didukung atau tidak berdampak pada rakyat gitu ya, atau tidak berpihak pada rakyat. Harusnya kalau mau berintegrasi ya kebijakan elit itu mensejahterakan massa, mensejahterakan rakyat ya, kebijakan negara atau kebijakan pemerintah itu. Itu ya dari Nova. Mungkin juga nanti akan ada pertanyaan yang lain yang mirip-mirip yang akan saya perkuat lagi. Dari Olga. Ada Olga sudah hadir? Sudah gabung? Hadir, Pak. Mengenai integrasi nasional dari berbagai pakar dari Saifuddin Bahar. Di sana tertera bahwasanya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dari unsur suatu bangsa tersendiri. Apa saja, Pak? Bangsa ya, unsur dalam sebuah bangsa. Kalau kita ingat tentang makna sebuah bangsa ya, nation, kemudian menjadi negara, state, ya, nation state, yang mungkin itulah yang menjadi adanya integrasi nasional yang kita bahas di bab ini adalah pembentukan sebuah proses nation state atau negara modern. Nah, negara modern itu adalah negara yang di dalamnya ada bangsa-bangsa. Ini juga mungkin nanti sebagai bekal bagi kelompok yang sama ya tentang identitas nasional. Nation kan nasional, bangsa. Namun kalau kita lihat karakter bangsa Indonesia yang di minggu lalu ataupun di bab
Satu, saya mengatakan bahwa atau di slide juga ya di PowerPoint-nya ada tentang multikultural ya, bahwa memang bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Artinya terbentuknya bangsa Indonesia ya, itu memang bukan proses asimilasi budaya ya, ketika adanya satu keragaman budaya ya, itu tetap bertahan, tetap ada yang beragam itu. Walaupun ada bangsa Indonesia misalnya atau bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam sebuah negara di tahun 45 di 17 Agustus. Itu kan mereka 45 sampai sekarang tetap saja ya multi budayanya ya orang Sunda kalau dari sisi suku misalnya suku-suku bangsa yang ada itu tetap ada termasuk dengan tradisi kedaerahannya. Itulah yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain yang memang kebanyakan negara-negara lain itu terbentuknya dalam satu budaya ya. Mudah sekali ya negara lain atau bangsa lain terbentuk karena satu ras, satu bahasa, satu agama bahkan. Kalau kita bisa menjadi sebuah negara dalam multikultural itu yang memang tidak banyak ya. Mungkin contohnya hanya Amerika Serikat yang nyaris sama walaupun Amerika bukan suku bangsa tapi bangsa-bangsa di dunia. Bersatu menjadi Amerika Serikat. Malaysia juga tetangga kita itu bukan bangsa bukan suku-suku bangsa ya yang menjadi negara Malaysia itu. Ada 3 bangsa yang memang sudah ada ya, ada Melayu, Ipin, Upin ya. Apalagi ada Mei Mei, ada Jarjit gitu ya. Jadi ada India, Cina dan Melayu. Nah, Indonesia lebih lebih banyak, lebih kompleks dan lebih unik karena suku-suku bangsa ya yang sudah lama memang menetap. Itulah integrasi Indonesia ya. Selain pada saat proses terbentuknya Indonesia Pancasila itu kan ada proses politik juga gitu kan. Bukan hanya perbedaan daerah, wakil-wakil daerah juga perbedaan pandangan politik ya, berbagai macam ideologi, nasionalisme, Islam ya, agama, mungkin juga ada komunisme ya di tengah perjalanan bangsa Indonesia. Oke, jadi itu unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsurnya kita sangat banyak unsurnya. Kalau bangsa-bangsa lain yang satu agama, satu bahasa, satu ras, ya hanya menyatukan antara elit dan massa, lebih mudah ya prosesnya. Mereka golongan yang the founding father ya dengan rakyatnya supaya bersepakat. Ya. Makanya ada teori-teori terbentuknya negara. Mungkin nanti di bab tentang negara dan warga negara ya. Ada teori-teori tentang proklamasi, ada teori banyaklah teori-teori tentang negara. Nah, Indonesia itu seperti itu ya proses unsur lebih banyak unsur-unsurnya ya keragaman agama, keragaman suku, keragaman bahasa, budaya, bahkan keragaman dalam cara pandang politik dalam dibentuk oleh adanya ormas, adanya partai politik itu salah satu unsur-unsurnya ya. Kemudian dari Azkia ya, sudah hadir Azkianya. Ini Hadir, integrasi Pak. sosial ya, integrasi sosial budaya. Kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku agama. Pertanyaannya bagaimana jika konflik antar suku, antar ras, agama mengakibatkan adanya perpecahan? Ya kalau konflik akan adanya terjadi perpecahan berarti akan muncul disintegrasi bangsa kalau begitu. Kalau sampai kepada perpecahan. Kalau konflik biasa misalnya antar suku ada konflik, antar agama ada konflik, antar ras ada konflik, itu saya bilang bahwa negara kita itu banyak potensi konflik sebenarnya kalau mau mah gitu ya. Makanya saya bilang bukan hanya apalagi kita yang sudah jelas sangat multikultural ya. Bangsa yang satu kultur saja itu konflik pasti ada ya. Apalagi kita ya sudah punya basic dasarnya pun sudah berbeda. Namun memang kan kadarnya juga kan kalau yang sebatas misalnya ada perbedaan pandangan antara orang antar Jawa, Sunda misalnya, Batak, Madura. It's okay itu kan ya. Antar agama ada perbedaan pandangan ya. Iya memang harus beda. Kenapa? Satu agama harus sama misalnya. Nggak asik kalau agama. Buat apa kalau agamanya beda terus sama pandangannya? Pasti berbeda lah ya. Beda keyakinannya. Makanya penting dalam sebuah negara itu adalah manajerial konflik ya. Manajemen konflik. Bahkan lebih jauhnya ada juga teori konflik ya. Ada peta konflik. Makanya ada teori konspirasi. Sengaja menciptakan konflik supaya bangsa itu lebih kuat ya. Lebih bisa hidup. Menciptakan musuh. Menciptakan common enemy. Ya, musuh bersama. Jadi tergantung bagaimana bisa mengelola konflik itu.
Namun jika sudah terjadi pada proses yang lebih tidak bisa di-manage lagi, ya, kemampuan negaranya lemah, pertahanan keamanannya lemah, sehingga ya akhirnya ada disintegrasi. Ya. Justru tidak asik kalau negara tidak ada konflik, tidak ada perbedaan. Ya. Negara kuat itu ada konflik, ada perbedaan. Dalam tahapan, dalam pandangan politik saja misalnya. Amerika Serikat lah, mungkin contoh. Lagi-lagi saya mencontohkan Amerika biar mudah lah. Negara yang mainstream ya, yang maju. Di Amerika itu mayoritas ya memang ada dominasi mayoritas lah, walaupun saya bilang multikultural. Tapi yang paling tajam perbedaannya adalah pandangan politik gitu kan, karena ada dua partai besar, Demokrat, Republik. Jadi Amerika itu maju bukan karena satu rakyatnya, pemerintahannya satu pendapat. Berbeda-beda pendapat, apalagi mereka liberal ya, individualis. Pasti setiap individu, setiap kelompok itu punya kebebasan tersendiri. Tapi karena mereka sudah maju, sudah matang, dewasa dalam proses mengelola negaranya, sehingga mereka konflik itu jadikan sebagai sebuah satuan gitu. Misalnya ketika ada suatu peristiwa politik, pemilu, pilpres lah yang paling keras ya, itu kan selalu bergantian, yang menang sekarang Demokrat ya di akhir tahun kemarin, yang kalah Republik. Sebaliknya dulu Republik. Jadi yang menang itu akan menjadi pemimpin, penguasa, yang kalah akan menjadi pecundang atau oposisi. Nah, di sanalah peranannya. Para penguasa yang menang itu tidak akan bisa tidur nyenyak karena ada oposisi yang setiap hari akan mengkritiknya, setiap detik, setiap waktu, apapun. Kenapa kamu mengkritik? Karena tugas kamu mengkritik oposisi. Sebaliknya bagi penguasa, kamu itu penguasa, kamu itu diamanai oleh rakyat, punya mandat dari rakyat, dijamin oleh konstitusi, oleh undang-undang dasar, diberikan hak untuk wewenang untuk mengelola negara, dan diberikan juga anggaran untuk mengelola negara. Harus benar kamu bekerja. Kalau tidak benar akan saya kritik apapun. Sehingga ya muncullah saling introspeksi ya antar penguasa. Tidak ada misalnya jangan sampai baper gitu kan, dikritik, dilaporkan. Ya kalau hari ini misalnya di kita penguasa maunya dipuji ya, didukung terus tanpa ada yang mengkritik, bahkan kalau ada pengkritik diserang oleh buzzer, dikriminalisasi, dipidana, dihukum, dibunuh, berarti kita belum bisa jadi negara yang maju ya kalau anti kritik. Ya, kalau masih menganggap orang yang berbeda pendapat itu, apalagi penguasa, mereka punya uang, mereka punya anggaran, mereka punya wewenang, mereka punya kekuasaan, tapi tidak mau dikritik. Berarti munafik kalau begitu dong ya. Mereka itu bukan bukan menggunakan uang pribadi, bukan menggunakan uang kelompok, uang rakyat, uang semuanya. Hak rakyat untuk ngomong ya, karena rakyat mengkritik, orang lain mengkritik itu karena mereka lah yang punya kekuasaan, yang punya uang, yang untuk supaya tidak dikorupsi, supaya tidak dirampok, dirampas, diberikan kepada mafia, diberikan kepada buzzer, diberikan kepada orang asing, kepada investor ya, kepada Taipan gitu. Itu ya yang saya maksud. Sehingga jangan anti kritik gitu ya. Jadi akan selalu di kita pada akhirnya kalau sudah pada tahapan yang lebih keras ya, ada disintegrasi. Mungkin puncak-puncak disintegrasi kita ya, yang sudah lepas yaitu Timor Leste ya. Walaupun memang ada dua wilayah yang terancam disintegrasi ya sekarang pun ya, sampai sekarang pun walaupun sudah ada upaya. Contoh coba. Contoh wilayah daerah yang rawan untuk terpecah belah. Kalau Timor Leste oke lah, itu sudah milik orang lain awalnya juga ya. Kita serahkan kepada pemiliknya kalau Timor Leste itu. Tapi dua wilayah lain coba yang punya potensi konflik, punya potensi disintegrasi, daerah mana saja di Indonesia? Papua. Papua, terus selain Papua mana? Selain Papua? Ini saya yang off saya absen dulu. Alia, Fitriani, ada nih. Neng, Justina, Amanda Manopo, ada nih. Reski Dilar, Arya Saloka, hadir. Oke, saya lanjut ya. Kepulauan Riau, kan, Pak? Kepulauan Riau. Itu sejarah ada. Tapi yang Sumatera, wilayah Sumatera. Pulau Sumatera di ujung Sumatera.
Aceh ya. Aceh. Oke, saya apakah ada nggak yang bertanya masalah Aceh atau Papua? Saya lihat dulu ya dari pertanyaan sebelum saya dari Risa. Jika kuat sistem politiknya dapat berpengaruh terhadap integrasi. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan politik yang tidak terkendali? Apakah termasuk dalam ancaman juga? Ya iyalah, kalau orangnya yang memimpinnya lemah, ya pertama negaranya akan kacau, gitu ya. Rakyatnya sejahtera, tidak terkendali, ya, pecahan di masyarakat, yang pada akhirnya mungkin akan memisahkan diri dari Indonesia, mungkin akan bubar negara. Itu banyak. Jadi kita ini jangan terlena ya harus siap ya, harus waspada karena banyak negara yang sudah terpecah belah gitu kan, yang baru seumur jagung kemudian terpecah belah lagi. Itu di negara-negara Skandinavia, di negara-negara Eropa Timur itu banyak negara yang baru ya, bahkan misalnya sudah tidak ada juga banyak negara. Kita pun jangan terlena, apalagi sekali lagi kita punya potensi untuk terpecah belah. Jadi nantilah sistem politik ini adalah sistem yang kita pun karena proses terbentuknya Indonesia pun karena oleh proses politik gitu ya. Integrasi Indonesia di tahun 45 itu. Timor Leste pun secara historis, secara budaya tidak punya kedekatan dengan Indonesia. Kita bisa mengintegrasikan Timor Leste itu karena adanya proses politik. Lalu lepasnya juga Timor Leste itu karena juga proses politik ya. Jadi itu. Dan kemudian ya yang namanya integrasi itu bukan semata-mata selesai pada tahapan proses terbentuknya negara. Kalau kita lihat ya, dalam slide saya mengatakan menguraikan dari awal masa integrasi di era Majapahit, Imperium Majapahit, di era kolonialisme, di era Indonesia modern. Nah setelah terbentuknya Indonesia modern, ya 45 bukan berarti selesai urusan. Nah untuk menjalankan sebuah kehidupan negara pun itu perlu integrasi politik ya yang disebutkan tadi hubungan antara elit massa, bagaimana peranan politik, peranan pemimpin nasional dalam memberikan sebuah layanan kepada masyarakat, kepada warga negara untuk mengintegrasikan masyarakat secara formal maupun secara non formal. Nah ini bagaimana bentuk cara pembinaannya dari Dede ini ya. Ini lanjut ya dari Dede masalah kepemimpinan, masalah berkekuasaan yang memimpin. Makanya paling mudah sekali ya, karena yang mengurus negara ini bukan rakyat ya, pemimpin ya, bukan kita. Masalah-masalah kalau kita sekarang ekonomi terpuruk, keamanan terpuruk bukan semata-mata salah kita. Ya salah yang mengurus karena mereka yang punya kewenangan dalam mengurus dijamin oleh undang-undang. Apalagi dalam kampanye juga mereka kan janji akan mensejahterakan rakyat, ya, akan menciptakan sejuta lapangan pekerjaan dan lapangan sepak bola maupun polinya itu kan. Tetapi faktanya tidak terjadi berarti ada kegagalan dalam pemimpin gitu kan. Secara formal adalah bagaimana kan negara itu punya kewenangan yang dijamin oleh konstitusi. Nah ini juga nanti bahasan konstitusi ya. Bagaimana kode ya aturan hukum. Hukum itu dibuat untuk melindungi negara, untuk melindungi warga negara dan negara lah oleh penyelenggara negara. Itu secara formal ya. Kalau misalnya rakyatnya kurang sejahtera, karena kan efek dari adanya disintegrasi itu bukan semata-mata perbedaan ya. Pandangan, perbedaan budaya maaf, tapi juga karena ada kesenjangan sosial di masyarakat yang diakibatkan dari ketidakadilan negara terhadap rakyat. Nah, supaya muncul keadilan, semakin adil negara, pemerintah, maka akan semakin kuat integrasinya. Dan kalau sudah tidak lapar sama rakyatnya, saya yakin tidak akan ada yang protes terhadap pemerintah, terhadap negara. Dijamin hidupnya, dijamin keamanannya. Karena merasa tidak adil, kok orang Jawa mah dikasih Rp1.000, kok orang Sumatera hanya dikasih Rp500 misalnya. Padahal kekayaan itu kebanyakan dari Pulau Sumatera, dari Kalimantan. Saya punya tambang emas, saya punya tambang batu bara, saya punya kebun sawit. Di Jawa hanya ada wong. Ya. Nah Papua itu punya tambang emas, punya freeport. Tapi kenapa Papua dibeginiin terus gitu kan? Berarti ada ketidakadilan. Makanya buatlah aturan secara formal. Buatlah kebijakan negara, undang-undang. Ya. Itu yang secara formal. Supaya melindungi negara rakyatnya. Buatlah aturan. Ya. Contoh bahkan adanya otonomi daerah, kan ada undang-undang otonomi daerah.
undang-undang Minerba, apapun ya berbentuk undang-undang itu adalah aturan, perpres, perda itu adalah bentuk integrasi pemerintah ya secara formal. Ya. Yang non formal ya dari cara-cara di luar aturan ya dari rasa simpati, rasa empati, ya. Memberikan kenyamanan secara gestur, secara eh, membuat sebuah proses dialog, musyawarah, ya, etika, lebih ke etika ya. Kalau pemimpinnya dari tampilannya pun sudah kelihatan ambisius ya, tanpa memperhatikan orang lain, tanpa memperhatikan rakyat kecil, apalagi kebijakannya, gitu kan. Jadi itu yang paling lebih ya antara yang non formal dan yang formal. Dede Novianti ya. Ada dedenya tadi sudah Hadir, gabung? Pak. Dari Fania. Bagaimana cara agar bangsa Indonesia bisa mewujudkan integrasi nasional tanpa adanya perpecahan? Tidak sulit ya kalau tanpa perpecahan. Justru harus ada perpecahan dulu atau disintegrasi. Dan apakah bangsa Indonesia bisa berhasil mewujudkannya? Kalau memang berbicara masalah integrasi dalam rangka hanya sebatas menjaga tetap terintegrasi, ya kita teruji lah ya dari tahun 45, tahun 50, tahun 60 gabungnya Papua. Ya paling tidak walaupun ada sedikit demi sedikit ancaman ingin keluar, tapi relatif lebih bisa dicegah ya Papua, Aceh. Yang tak bisa dicegah adalah Timor Leste ya karena memang kita serahkan ke pemiliknya kan dari tahun 75 sampai ke tahun 99 ya. Jadi kalau hanya untuk sebatas berupaya untuk menjaga keutuhan wilayah, ya sampai sekarang alhamdulillah kan masih terjaga. Tapi kan mungkin yang belum dirasakan oleh kita adalah keadilan yang benar-benar dirasakan secara nyata ya atau menciptakan tujuan negara secara lebih luasnya lagi ya menciptakan menjadikan negara kita negara maju itu kita masih dalam proses ya dan benar-benar bisa melaksanakannya. Tapi kan harus rasional juga ya tahapan-tahapan yang dilaluinya. Ya, jadi perpecahan itu kan selalu ada saya katakan ya. Kita sulit membangun sebuah peradaban di negara kita tanpa adanya perbedaan ataupun perpecahan ya. Justru saya lagi ya kalau tadi ada bertanya masalah kepemimpinan nasional, memang pemimpin itu harus benar-benar bisa memanage perbedaan tadi ya. Bukan melarang perbedaan ya. Kalau misalnya pemimpinnya ambisinya hanya untuk mengumpulkan dukungan misalnya. Sekarang kan mayoritas kalau kita hubungan secara horizontal ya, maaf secara yang hubungan antara elit sesama elit kan kalau yang vertikal itu adalah elit massa dan secara horizontal adalah sesama elit maupun sesama rakyat ya. Kalau kita melihat bahwa dukungan elit sebenarnya kalau kita bicara hari ini mayoritas kan dukungan politik ke pemerintah ke penguasa tuh melebihi ekspektasi gitu ya. 85% itu parlemen DPR berada di bawah kekuasaan, dukung kekuasaan. Hanya mungkin 15% yang oposisi ya dua partai politik, Demokrat, PS, juga PAN. Yang jelas-jelas dua ya walaupun Demokrat kemarin diobok-obok juga ya ada konflik di internalnya dan dia campur tangan dari KSP Muldoko. Harusnya ketika semakin banyaknya elit yang mendukung kekuasaan itu harusnya berbanding lurus dengan masalah semakin sejahtera rakyatnya kan, semakin aman tentram rakyatnya juga. Tapi kan mungkin tidak menjamin juga ya. Harapannya juga ketika dua pilpres sangat keras ya antara perpecahan cebong kampret dengan bergabungnya Prabowo Sandi ke istana, harapannya itu adalah akan terjadi akan selesai di masyarakat. Tidak menjamin juga gitu kan bergabungnya Sandi dan Prabowo ke kekuasaan tidak juga menjamin diikuti oleh para pendukungnya. Berarti ada masalah berarti kan ya hubungan antara elit dan massa di kita itu. Jadi sebenarnya adanya dukungan elit yang begitu banyak ke kekuasaan itu benar-benar untuk rakyat atau hanya untuk kompromi politik di tingkat elit saja gitu kan? Itu kan menjadi bakal juga untuk pembahasan Anda nanti di kedepannya ya gitu kan?
Sekarang ini kalau secara politik, kalau penguasa mau membuat undang-undang dasar yang baru, mau membuat 3 periode kayak presiden, mau apapun, secara politik mereka tidak ada lagi masalah karena 80% sudah sah apapun yang mau menjadi keinginannya. Sehingga mereka mungkin merasa aman secara politik ya, menganggap kalau rakyat kalau ada orang di luar kelompoknya yang berbeda pendapat, mudah sekali untuk membuat sebuah argumen atau diserang oleh para buzzer dan diadili ya, diproses hukum gitu kan oleh negara. Karena merasa sudah banyak dukungan secara elit. Tapi kan tadi saya jamin harusnya kan tidak seperti itu. Harus benar-benar seirama gitu kan antara pendukung dan yang didukung. Ternyata kan tidak juga ya. Masih tetap ada permasalahan. Nanti juga Anda bahaslah nanti kalau yang tertarik masalah ini di kelompok-kelompok yang nanti relevan. Oke. Dari Dita ya. Ada ditanya Rosalinda Manopo. Hadir, Pak. Upaya pembinaan formal maupun non formal tadi ya. Pembinaan formal maupun non formal itu bagaimana? Tadi sudah saya bagaimana secara formal itu adanya kebijakan hukum, yang non formalnya dari rasa empati simpati negara ke rakyat ya. Tapi bukan acting gitu ya, bukan shouting, tapi benar-benar ya membuat sebuah musyawarah, sebuah dialog dengan biar nanti kalau sudah ada dialog, musyawarah dari hati ke hati, bukan pencitraan ya, akan dibuat sebuah aturan formalnya. Oke, kalau begitu begitulah maunya kamu. Nanti akan saya buatlah aturannya. Harusnya seperti itu. Karena itu sebenarnya yang diinginkan rakyat itu sebenarnya itu. Ya, bukan macam-macam gitu ya. Dari Pak Ujiah. Kelas A. Sistem politik dapat memisahkan maupun memersatukan. Pertanyaannya mengenai integrasi bergantung pada sistem politik. Ya, pada akhirnya akan bergantung pada sistem politik ya. Karena adanya negara Indonesia sekali lagi adalah adanya kesepakatan politik. Kalau tanpa ada kesepakatan politik, kalau tanpa ada kompromi politik, tidak akan terjadi Indonesia. Tidak akan, negara manapun tidak akan terjadi. Karena kan politik itu adalah ilmu, cara untuk mengolah sebuah kekuasaan dan negara. Apalagi kita ya, kalau tanpa politik, apalagi secara kultur pun sudah berbeda-beda. Kalau memang kita tidak ada upaya politik, ya mungkin setiap daerah, mungkin setiap kabupaten, kota akan menjadi negara tersendiri ya. Karena kita ada kompromi politik antar daerah, antar golongan, antar budaya, bahkan antar ideologi ya. Sehingga terbentuklah integrasi Indonesia. Ya. Sehingga ya pemimpin politik itu akan menentukan setelah bersatu bergabung lalu ngapain kan? Kan di dalam pembukaan UUD 45 kan setelah merdeka mau ngapain kan? Setelah merdeka bersatu berdaulat adil makmur. Sanalah ya. Untuk mengisi kemerdekaan itu adalah tetap melakukan sebuah proses penyatuan dalam bentuk kebijakan negara secara formal dan non formal. Dari Sebina, Angelia, Prastika. Integrasi politik manakah yang paling berpengaruh dalam membentuk persatuan bangsa? Ya semuanya harus ada ya, secara vertikal, secara horizontal, secara formal, non formal, semuanya harus seimbang. Ya. Kalau misalnya tergantung masalahnya, kalau sekarang tidak ada masalah, ya tinggal kita lanjutkan ya. Kalau misalkan sekarang yang bermasalah adalah hubungan antara elit dan masanya kurang baik, berarti bagaimana caranya ya? Apakah negara itu mendengar suara rakyatnya atau tidak? Atau mendengar atau mengikuti kehendak penguasanya gitu kan? Jadi harus memiliki, kalau dalam politik harus memiliki ya naluri yang baik sebenarnya ya dalam membaca situasi, dalam membaca psikologi masyarakat. Kalau terlalu mengedepankan kepentingan kelompok golongan, membuat sebuah oligarki, ya mereka tidak ada masalah sebenarnya mereka itu ya, karena yang berlindung di balik kekuasaan, apalagi yang berkuasa, mereka sudah punya jaminan hidup yang besar dari negara ya. Tinggal bagaimana benar-benar bisa membuka hati nuraninya bahwa ada rakyat nih.
baik itu yang mendukung maupun yang tidak mendukung adalah rakyat Anda nih. Jangan Anda jolimi rakyat yang tidak mendukung juga. Itu seharusnya yang, makanya dalam politik itu bukan tidak boleh jadi politisi, ya boleh jadi politisi, tapi setelah jadi politisi harus naik kelas menjadi negarawan. Karena setelah terpilih menjadi politisi, setelah menjabat sebuah kekuasaan, bukan lagi berpikir untuk politik golongan, tapi untuk berpikir untuk politik negara. Itulah negarawan, ya. Jadi menghilangkan dendam, ya. Gak apa-apa saya tidak dipilih oleh kamu, oleh kelompok anu, tapi apapun, karena ini saya sudah menjadi pemimpin secara legal formal, siapapun yang tidak memilih saya, apalagi yang memilih saya, maka akan saya lindungi, akan saya jamin kebebasan berpendapat, kebebasan berbicaranya, kesejahteraannya, gitu kan. Itu yang idealnya seperti itu, ya. Dari Ajis, ya. Ini juga kembali masalah dimensi vertikal horizontal, ya, elit massa. Kenapa terjadi? Karena guna menjembatani setelah perbedaan. Hubungan tersebut terapan di negara Indonesia. Tadi sudah, ya. Apakah antara, kalau berbicara partai politik, anggota DPR tuh ada konstituennya. Misalnya begini, kalau yang secara praktis, kalau Anda misalnya ingin lebih, hubungannya ingin lebih rasional, ya, kalau misalnya Anda waktu pemilu presiden atau pemilu kepala daerah atau pemilu legislatif, ya, Anda memilih seseorang calon, kemudian jadi calonnya tersebut, harusnya kan jangan hanya semata-mata untuk kendaraan politik dalam rangka mendapatkan jabatan DPR, kepala daerah ataupun presiden. Harusnya itu akan menjadi satu hubungan yang akan terus-menerus. Kalau DPR itu ada konstituennya, ya, ada reses kunjungan anggota DPR ke daerah untuk menyerap aspirasi. Itu kalau Anda tahu, itu ada anggarannya, ada prosesnya seperti itu. Itu aturannya seperti itu, ya. Idealnya kan sudah ada sebenarnya. Tapi urusannya apakah betul atau tidak prosesnya, ya, itu kan bisa dilihat dari kinerja anggota DPR-nya, gitu, ya. Jadi bukan semata-mata mungkin karena mayoritas di kita ini pemilu itu hanya berpikir pendek. Yang penting saya mah hari ini mau memilih untuk besok ada ongkos untuk ke TPS, selesai itu kan. Ya banyak yang seperti itu kan. Setelah selesai TPS dapat sembako mungkin, ya, dapat uang rokok, uang kopi. Setelah itu selesai, terpilihlah anggota DPR, akhirnya mereka asik-asik aja merampok uang negara gitu kan. Tanpa ada kontrol dari masanya, dari kita rakyatnya. Kan sebenarnya mereka itu bukan bawahan kita, ya. Bawahan kita mereka itu. Coba kalau di kelas, ya, ada KM, ada wakil KM, mana yang lebih tinggi jabatannya? KM dan wakil KM mana yang lebih tinggi? KM. Di kampus ada rektor, ada wakil rektor, mana yang lebih tinggi jabatannya? Rektor, Pak. Rektor, ya. Maka dibantu oleh wakil-wakil rektor. Sekarang saya mau tanya, ada rakyat, ada wakil rakyat, mana yang lebih tinggi jabatannya? Rakyat. Ya, rakyat, gitu kan. Oke, itu ya hubungan antara elit dan massa, kurang lebih seperti itu. Makanya ya harus di kita memang, di kita ini demokrasi. Nah ini juga bahasan nanti Anda analisis dari sisi bab demokrasi mungkin, ya. Apakah demokrasi prosedural atau demokrasi esensial, ya, atau esensi demokrasi. Di kita mungkin lebih hanya prosedur aja, ya. Proses demokrasi itu hanya sebatas proses pemilihan. Setelah itu ya say goodbye aja gitu kan, tergantung nanti penguasa mau ngapain juga. Harusnya kan terus ada hubungan itu, ya. Dari Ranti Putri Udayanti. Apapun bisa bersatu apabila kuat sistem politiknya. Pertanyaannya, apakah ya yang dapat melakukan pemerintah ya agar sebenarnya sistem politik? Ya tanya aja ke pemerintah. Saya mah bukan pemerintah. Ada mungkin ini siapa ini Ranti? Sebenarnya begini, ya. Kalau sebagai pemerintah itu, ini juga mungkin pejabat pemerintah, ya, apalagi yang mengurus negara, kadang-kadang terjebak oleh visi misi misalnya. Menciptakan banyaklah visi misinya, jargon-jargon politiknya gitu, ya.
Ada tol, dulu ada tol laut, ada infrastruktur langit sebagainya lah gitu ya. Banyak lah revolusi mental sebagainya gitu kan. Sebenarnya pemerintah itu sudah jelas apa sih yang menjadi filosofi negara dalam menciptakan sebuah kebijakan formal ya. Ya simple, dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 45. Sebenarnya tidak perlu visi misi, itu aja sebenarnya ya. Berbicara masalah ekonomi sudah ada ekonomi sila kelima, ada pasal 33, itu aja. Tapi masalahnya mau tidak itu kan? Karena mayoritas di kita di demokrasi di kita itu sudah terlanjur kapitalis dan sekuler ya. Sehingga memang yang merasa paling berjasa, yang paling banyak berjasa dalam proses politik bukan rakyat, tapi para donaturnya, para investornya, para taipan itu. Sehingga setelah terpilih menjadi pemimpin lebih banyak diatur oleh para taipan, oleh para mafia, oleh para naga yang merampok rakyat itu ya. Entah siapa orangnya kan itu banyak sekali orangnya. Yang mungkin yang memegang ribuan proyek di Indonesia gitu kan. Itu masalahnya ya. Itu banyak paradoks di kita itu ya. Bahkan kemarin aja waktu beberapa minggu lalu itu hampir disahkan ya Perpres legalisasi miras. Beruntunglah MUI ya, ormas-ormas Islam, Muhammadiyah, NU, para akademisi, para ulama, tokoh agama memprotes. Kenapa ada Perpres di 4 daerah ya? Berbicara masalah miras, diilegalkan saja banyak korban ya dari miras itu, apalagi dilegalkan. Itu kan ya beruntung lah, itu banyak diingatkan sehingga presiden itu mencabut kembali aturannya yang sudah disahkan oleh presiden itu sendiri. Kita kan nggak bisa fitnah, namanya juga Perpres, berarti peraturan presiden. Ya yang buatnya presiden gitu kan. Entah ya terlepas dari siapa di belakangnya, jelas itu kan peraturan presiden. Ya. Terus sekarang yang menjadi kalau omnibus law sudah terlanjur untuk ekonomi sudah terlanjur ini ya terjebak karena tadi ya dominasi parlemen sudah sangat banyak ya untuk melegalkan apapun aturan negara ya. Ya kalau omnibus law itu mungkin semuanya takut oleh para investor sehingga bisa lolos ya. Ya sekarang masih dalam pembahasan adalah Undang-Undang Pendidikan Nasional ya. Di slide saya di minggu lalu bahkan di kelas yang saya langsung presentasi bahwa kita itu punya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah cukup lama ya tahun 2003 nomor 20. Yang di dalamnya juga memuat tentang mata kuliah kita ya, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Itu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, sekarang baru mau dirubah nih tahun 2021. Tetapi dalam draftnya banyak dikritisi oleh para akademisi, oleh para tokoh-tokoh pendidikan karena menghilangkan tujuan dasar bernegara dalam pendidikan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Pendidikan itu kan jelas ya bahwa di tahun 2003 itu ya untuk menciptakan peserta didik mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kan jelas dalam Pancasila, sila pertama. Tetapi sekarang masih dalam tahapan penggodongan ya. Kalau itu lolos ya. Karena kalau kita berharap kepada DPR, saya sekali lagi, kan DPR dan Presiden yang memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang ya dan mengesahkan undang-undang. Kalau kita berharap kepada DPR, kepada Presiden, kepada Menteri, mereka sudah satu suara. Sudah banyak yang akan. Nah, makanya perlunya kontrol, perlunya oposisi jalanan ya, perlunya ormas, perlunya mahasiswa, akademisi, supaya jangan sampai itu lolos gitu kan. Undang-undang pendidikan yang menjauhkan dari ketuhanan, dari agama. Kan orang banyak yang berspekulasi akhirnya. Beberapa bulan lalu misalnya ada mulai aba-aba larangan nih di daerah-daerah yang sudah terbiasa menggunakan jilbab sebagai seragam kan diganggu lagi dianggap sebagai bertentangan dengan negara. Nah ini kan sudah ada benih-benih arahnya ke sana ya. Jadi itu yang saya harapkan ke depan di kelompok yang relevan untuk membahas ya hal-hal yang kira-kira menarik. Saya hanya memberikan ini pemanasan aja ke Anda ya. Kalau Anda ingin lebih puas. Sampai mana tadi? Sampai ranti ya.
Dari Anissa Suci, integrasi di Indonesia salah satunya gaya politik pemimpin. Yang saya ingin tanyakan, gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk membangun integrasi nasional ya, kalau itu terlalu personal ya. Tapi begini paling tidak. Kita itu punya presiden kan sudah 7 mungkin ya, Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Pak Jokowi. Nyaris semuanya menggunakan undang-undang yang sama ya, atau menggunakan dasar negara yang sama, itu Pancasila. Ketujuhnya juga menggunakan Undang-Undang 45 lah, walaupun diamandemen di reformasi. Tetapi coba, dasar negaranya sama, undang-undang dasarnya sama, tapi kenapa berbeda kebijakannya? Padahal kalau mereka robot ya mungkin ya, dia sudah aja ikuti Pancasila, ikuti UUD 45. Tapi karena mereka manusia yang punya gaya dan karakter tersendiri sehingga akan berbeda. Ya kalau saat ini, kalau sekarang terkesan oligarki ya, kalau melihat memang kalau secara fair melihat sekarang, saya melihat oligarki gitu ya. Karena tidak terlihat adanya siapa sih tokoh utama di balik semua kekuasaan yang ada di Indonesia itu kan. Saya tidak melihat adanya benar-benar dari Pak Jokowi ya, dari apa yang benar-benar dari murni Pak Jokowi itu kan. Saya lebih melihat siapa di belakang Pak Jokowi. Banyak elit itu kan. Banyak kepentingan, banyak partai, banyak tokoh. Apakah Megawati, Surya Paloh, Luhut Panjaitan, mungkin Yusuf Kala. Belum lagi para menterinya dari kalangan ojek ya, dari kalangan pengusaha, yang semuanya punya gaya, punya kepentingan masing-masing. Baik yang nampak, yang tidak nampak. Itu yang terlihat gitu ya, yang terlihat oleh saya oligarki gitu ya. Jadi kelompok yang bergerombol ya mengurus negara. Beda dengan Soeharto ya. Kalau zaman Soeharto, zaman Orde Baru, zaman Soekarno, zaman Orde Lama itu jelas terlihat. Karena sentral ya. Sentral bahwa memang Soeharto, Soekarno adalah tokoh utamanya itu gitu kan. Dia yang menguasai semua kementerian, dia yang mengatur semua kementerian, ya. Dia yang membawahi semua menteri. Nah kalau sekarang saya tidak nampak itu ya. Beberapa menteri itu yang tidak berani ditegur langsung oleh presiden gitu kan. Justru sebaliknya, mungkin presiden yang ditegur oleh para menterinya gitu ya. Karena punya kepentingan masing-masing. Jadi nampaknya sekarang itu oligarki ya. Silakan kalau Anda nanti ingin membahas ini, melihat ini silakan ya. Kalau tidak sependapat. Dari siapa ini? Dari sampai mana? Dari Nadira ya. Nadira, ada Nadiranya? Kelas A. Hadir Bapak. Perbedaan sosial budaya, ingin saya tanyakan bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan integrasi sosial budaya di masyarakat yang memiliki banyak perbedaan. Ini pertanyaannya terlalu luas ya. Sosial budaya itu kan bukan untuk hilangkan ya, bukan untuk disamakan. Justru akan tetap berbeda sosial budaya itu. Tinggal bagaimana ya upayanya itu. Kalau terlalu dibiarkan, ini resiko ya, kalau terlalu dibiarkan secara bebas perbedaan budaya, itu akan memicu primordialisme ya, rasa kedaerahan yang tinggi. Tetapi kalau itu juga terlalu dilupakan, maka akan kehilangan budaya lokal, kearifan lokal. Itu resiko ya. Namun kalau menurut saya, kalau saat ini ya, justru rasa primordialisme telah sedikit luntur ya. Tidak ada. Karena perang antar suku, perang antar daerah sekarang tidak terjadi. Kalau dulu memang pernah ada konflik berdarah ya antar dua suku. Misalnya yang pernah terjadi antara Dayak dan Madura. Ya. Nah tadi mungkin kalau dulu sebelum reformasi tadi muncul sentralisasi kekuasaan yang terpusat di Jawa.
belum otonomi. Sehingga daerah merasa yang tidak diperlakukan adil memberontak ya. Tapi kalau kita lihat juga ada memang perbedaan yang sangat keras antar suku-suku di Indonesia ya dari sisi budayanya. Misalnya kenapa coba Madura dan Dayak ya yang pernah terjadi ini. Kalau kita kasusnya Dayak dan Madura itu dua budaya yang berbeda dalam satu titik temu kemudian benturan ya karena orang Madura itu terbiasa merantau ya tahu merantau ngumara nyaba lah kalau bahasa Sunda itu kan di mana-mana ya sate Madura kan mungkin di tiap desa ada ya sekarang. Tasik tuh saya entah berapa outlet ya sate Madura. Mungkin juga orang Padang ya banyak juga. Nah sementara orang-orang Dayak orangnya menetap tidak suka nyaba. Nah ketika ada orang Madura nyaba atau ngumara merantau ke Kalimantan di Dayak bertemu dengan orang Dayak bentur. Jadi itu kasuistik ya. Tapi sekarang kan sudah tidak ada ya. Dulu juga memang selain Pasuruan juga ada Poso Ambon ya yang berbau sara ya agama. Islam, Kristen dan lain-lain lah gitu dulu. Konflik sampai juga saling membunuh ya. Itu di awal-awal reformasi. Nah sekarang mungkin yang paling berbahaya bukan lagi ancamannya perbedaan antar daerah, tapi budaya global sekarang ya. Globalisasi. Sehingga memang sekarang justru yang sedang berkembang, apalagi di kurikulum sekolah ya, di kurikulum Kurtilas itu pernah ada mungkin Anda mendengar pendidikan karakter ya, berbasis kearifan lokal, local wisdom. Anda mungkin melihat kalau sekarang juga anak-anak sekolah itu, apalagi yang SD itu ya, SMP, SD lah, itu dalam 1 minggu itu diwajibkan memakai pakaian daerah ya. Angsi kalau di Sunda. Bahkan di Bandung itu ada Rebo Nyunda. Setiap hari Rabu itu wajib berbahasa Sunda. Mungkin juga di daerah lain ya. Karena ada penelitian ya, setelah reformasi itu orang-orang Bandung itu sudah kalau dibiarkan tidak dibina pendidikan daerahnya, maka akan kehilangan bahasa Sunda, akan menjadi bahasa yang hilang gitu kan. Itu ya, jadi sekarang itu sudah mengikis, justru dilupakan ya, oleh orang-orang daerah ya, jadi tidak ada. Namun tadi sekali lagi mungkin adalah budaya global yang sekarang diwaspadai ya. Sehingga memang ada ungkapan think globally but act locally ya. Jadi berpikir global, bertindak lokal. Itu dilakukan oleh orang Jepang ya. Orang Jepang itu berpikirnya global ya. Kurang apa coba Jepang? Dia bisa jadi negara maju, ilmu pengetahuan teknologinya berkembang, tetapi nilai-nilai kearifan lokalnya tetap dia jaga, sikap perilakunya tetap lokal. Pakaiannya bangga dengan pakaian daerahnya. Kalau ada acara kenegaraan, ada tamu asing, mereka hormatnya masih menggunakan hormat ala Jepang ya. Gitu kan. Itu salah satu identitas nasional yang perlu sebenarnya. Jadi tidak ada urusan ya antara kehidupan lokal dengan pola pikir gitu kan. Di kita kan sebaliknya. Kehidupan lokal ditinggalkan, gayanya gaya dihelakeun lah mungkin istilah Inggrisnya mah itu ya. Di loba gaya orang Indonesia itu ya. Sudah makanya ada dampaknya westernisasi, hedonisme ya. Konsumtif gitu kan. Sementara ya tidak diimbangi oleh perilakunya yang global, oleh pikir yang global ya. Gayanya seperti orang barat tapi pikirannya tetap primordial gitu kan. Jadi salah sasaran ya pendidikan kita di beberapa tahun terakhir mungkin seperti itu ya. Oke. Itu dari siapa pertanyaan? Dari Nadira ya tentang sosial budaya ya. Tentang adanya perbedaan. Dari Wida ini tentang sistem politik ya. Mengapa sistem politik itu akan mudah mewujudkan integrasi ya? Tadi ini sudah sering ya. Dari Piki ini, 2 pahlawan bangsa ingin merebut Papua. Sampai berhasil bersatu dengan NKRI. Tapi sekarang malah sebaliknya. Warga Papua ingin berpisah dengan NKRI dengan gerakan OPM. Pertanyaan saya, faktor apa yang mempengaruhi sehingga Papua ini berpisah?
Dulu para pahlawan bangsa ingin merebut Papua. Oke. Betul ya, dari memang Papua ini kita lihat ya, ini sudah ada yang menyinggung masalah Papua. Kalau kita lihat multikulturalisme di Indonesia ya, dari berbagai macam suku-suku bangsa berbeda-beda. Tetapi kalau Papua itu khusus karena paling banyak perbedaannya. Kenapa saya bilang Papua itu paling banyak perbedaannya? Kita lihat dari sisi budaya ya, suku. Sunda, Jawa, Batak, Minang, mungkin Bugis ya, atau Jawa, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan ya, Sulawesi, Nusa Tenggara sebagian. Ya. Memang beda-beda suku bangsa kan, beda-beda bahasa. Tapi mereka dalam satu ras yang sama, yaitu Melayu. Nggak jauh beda kan kulitnya, ya sawo buruk lah ya, orang-orang Melayu. Sementara kalau orang timur ya Papua, mungkin beberapa suku-suku di timur itu mereka ya berbeda rasnya gitu kan, gelap kulitnya. Jadi secara ras sudah berbeda itu ya, perbedaan pertama. Kemudian yang kedua agamanya juga ya. Orang Papua kalau misalnya kulitnya hitam, tapi kalau agamanya yang dianutnya kebanyakan agama yang banyak dianut oleh warga negara Indonesia mungkin tidak ada masalah. Ada yang menguatkan. Tapi kan agamanya juga bukan agama yang dianut oleh mayoritas. Jadi sangat berbeda orang Papua itu ya. Aceh ya. Kalau kita lihat daerah yang paling barat tadi yang paling timur, kalau Aceh memang dari sisi budaya juga ada perbedaan dengan Melayu yang lainnya gitu kan. Karena nenek moyang bangsa Aceh katanya itu ada campuran dari wilayah luar lah, di luar Sumatera atau Indonesia itu ya. Sehingga sangat beda lah dari sisi antropologinya ya. Dari sisi historis ya, Aceh memang ada sedikit perbedaan ya. Walaupun sama-sama jajahan Belanda, tetapi Aceh tidak pernah kalah oleh Belanda. Sehingga dari sisi sejarah dan budaya, Aceh itu sebenarnya tidak ada alasan kuat untuk bergabung dengan Indonesia. Oke, paham? Aceh secara sosial dan historis tidak ada alasan kuat untuk bergabung dengan Indonesia. Namun tahun 45 warga Aceh, penduduk Aceh, bangsa Aceh, Indonesia merdeka dan bangsa-bangsa Aceh, orang-orang Aceh menyatakan dukungannya terhadap Indonesia dan bergabung dengan Indonesia, menyumbang pesawat pertama untuk presiden adalah dari hadiah dari Aceh untuk kemerdekaan Indonesia, menyumbang emas, menyumbang uang untuk modal terbentuknya negara Indonesia. Soekarno pun merayu Aceh, hai. Dan akhirnya Aceh pun terayu. Jadi memang ada kesepakatan ya, ada dukungan moral ditambah dengan rayuan Soekarno yaitu agar Aceh bisa bergabung. Tapi orang Aceh minta syarat. Tolong jadikan aku provinsi ya, kata orang Aceh. Siap, kata Bung Karno ya, kata pusat. Tetapi sayangnya Anda lihat dalam sejarah tidak ada provinsi Aceh ya dalam provinsi pertama yang dibentuk oleh the founding father kita di era RI maupun di era RIS ya. Kecewa lah orang Aceh ya. Daud Bereh, tokoh-tokoh Aceh itu yang tokoh yang awalnya merasa hormat pada Soekarno karena akan menjanjikan sebuah wilayah provinsi, malah menjadikan sebuah wilayah keresidenan bagian dari provinsi Sumatera. Itulah yang memicu GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka. Sampai tokohnya Daud Bereh, Hasan Tiro ya, sampai merepotkan semua pemerintahan ya, Orde Lama, Orde Baru, ditumpas di zaman Megawati tahun 2004 ya, ketika Menko Polhukamnya Bapak SBY dengan operasi militer. Singkat cerita, reformasi, otonomi daerah, Aceh dijadikan daerah Nangro Aceh Darussalam. Diberikan otonomi khusus, otonomi penuh untuk menerapkan hukum Islam. Sebagaimana cita-cita para pendiri Aceh yang gabung ke Indonesia ya, tokoh-tokoh Aceh yang memberontak di awal-awal, yang kecewa pada Soekarno. Tapi yang namanya kecewa itu kan tidak akan mudah lupa ya gitu. Sehingga dengan cara apapun ya mungkin hati nurani Aceh
pernah ada luka yang dalam terhadap Indonesia di masa lalu. Secara budaya pun ada perbedaan budaya. Jadi mungkin hati kecilnya orang Aceh itu merasa kurang full ya ke Indonesia sampai sekarang. Tapi masih mending ya karena Aceh ada persamaan yang kuat karena Aceh mayoritas beragama Islam ya. Yang juga banyak dianut oleh agama-agama di suku-suku lain di Nusantara. Karena salah satu faktor yang memperkuat suatu negara adalah juga faktor agama ya, jangan salah ya. Nah, kembali ke Papua. Papua itu tidak ada persamaan yang kuat, coba. Tapi ada satu persamaan. Coba, ada yang bisa jawab nggak? Satu persamaan antara Papua dan kita lah, dan Indonesia. Atau dan wilayah Indonesia lainnya. Tanpa ada persamaan suku, ras, bahasa, agama, tapi Papua bisa gabung ke Indonesia. Apa coba yang menyamakan atau yang mengarpetkan ya, samak atau karpet? Coba satu persamaan antara Papua dan Indonesia itu apa yang menyebabkan bisa bergabungnya Papua ke Indonesia? Ada yang bisa jawab? Sama-sama dijajah bukan Pak? Sama-sama dijajah. Siapa yang dijajah? Siapa yang barusan? Papua. Amalia. Ya, Papua sama-sama dijajah. Kan Malaysia, Singapura ya juga dijajah. Kenapa tidak menjadi Indonesia? Betul. Sama-sama dijajah tapi kurang lengkap jawabannya. Siapa coba? Halo? Jawabannya kurang lengkap. Nadira? Sama-sama dijajah oleh kolonialisme Belanda. Ya, sama-sama jajahan Belanda. Yaitu yang memperkuat. Cuma itu satu persamaan ya. Gitu ya. Yang lainnya beda. Itu pun mereka baru gabung bukan langsung tahun 45 kan. Tahun 50 setelah KMB ternyata tidak langsung diserahkan oleh Belanda. Nah, baru bergabung di tahun 60-an itu pun lewat operasi militer ya, perebutan pembebasan Papua Barat. Jadi ada operasi militer dibantu Amerika Serikat ya. Dengan adanya operasi Trikora ya, di bawah komandonya kalau tidak salah Soeharto ya. Satu pasukannya. Jadi sangat wajar kalau memang Papua itu tidak merasa bagian dari Indonesia ya. Sebentar ya. Kita lanjut ya. Nah, hal lain yang membedakan antara Indonesia dan Papua itu ya, ada 3 hal ya dalam fase perkembangan masyarakat ya. Di sini ada era atau zaman yang disebut dengan era primitif ya. Di sini ada feodal. Dan sekarang adalah era modern ya. Inilah fase perkembangan sosial masyarakat ya.
Nah, awalnya manusia itu kan terbentuk dalam suatu zaman ataupun era primitif yang ciri-cirinya adalah di sini adalah suku-suku ya. Ini yang primitif adalah suku ya. Yang kedua adalah fase yang disebut dengan fase feodal. Setelah zaman suku-suku bangsa, zaman primitif, di sini adalah disebut juga era kerajaan ya. Dan yang terakhir di sini adalah era modern disebut dengan raja, negara. Nah, itulah kalau lebih ya. Jadi dari masa primitif, feodal dan modern. Dari zaman suku-suku, kerajaan-kerajaan dan zaman negara sekarang modern. Nah, namun kita lihat sebagian besar memang seperti itu, fase perkembangan sosial masyarakat. Namun di Papua itu ada fase yang dilewati. Nah, bangsa Papua itu melewati fase, tidak mengalami fase kerajaan, fase feodalisme. Ya. Itu tidak mengalami ini orang Papua itu. Dari primitif langsung ke modern. Sehingga dalam istilah sosiologi ini disebut istilahnya ada culture ya, kultur. Kultur shock ya. Jadi kaget ya, rewas istilahnya, menghadapi budaya baru. Jadi yang membeda, secara psikologi sosial itu berbeda ya antara budaya kebiasaan Papua dan yang lainnya. Jadi Anda lihat sekarang kalau Anda lihat konflik OPM ya dengan para aparat bahkan yang sering membunuh tiap hari itu para karyawan Freeport itu mereka itu masih berpakaian sangat tradisional ya. Masih koteka, pakai tumbak, pakai panah karena mereka sampai sekarang pun masih tidak ada kerajaan di Papua ya. Dari orang-orang suku-suku langsung ke melihat adanya modernisasi gitu kan. Sehingga itulah yang membedakan dengan bangsa-bangsa atau dengan suku-suku bangsa lainnya di Nusantara. Itu ya kurang lebih kenapa Papua itu sampai bisa seperti itu. Sehingga memang mengurus masalah Papua ini benar-benar harus secara hati-hati ya karena sangat sensitif ya urusan dengan Papua itu. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang lain ya dari Lulu. Lulu Erpina Azahra. Ada Lulu? Kekuatan lembaga-lembaga politik. Birokrasi merupakan salah satu kekuatan lembaga politik di Indonesia. Namun dengan melihat fakta di lapangan ya, saat ini bagaimana jika birokrasi tersebut malah menjadi penghalang tercapainya integrasi bangsa? Apakah tindakan yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, dulu ada isunya reformasi birokrasi ya. Birokrasi reform ya. Begini misalnya. Jadi yang namanya birokrasi, pemerintahan itu kan mereka yang hidup di, kalau dalam bahasa kerajaan itu namanya abdi dalam, tahu nggak? Bisa aja berubah rajanya ya. Tapi kan tidak berubah abdi dalamnya. Sekarang mungkin setiap tahun yang mana namanya presiden berganti. Tiap 5 tahun atau tiap 10 tahun ya. Tiap 5 tahun lah. Bergantinya juga menteri-menteri. Betul apa betul? Tetapi para pejabat, para pegawai kementerian, pegawai kepresidenan, ya orang-orang dinas, kalau di Pemda itu kan ada orang yang di Pemda ya, itu birokrasi. Tidak akan berganti. Akan tetap seperti itu. Orang-orangnya, gayanya gitu kan. Nah, makanya bisa jadi ya yang namanya perubahan itu bisa dilakukan oleh para birokrasinya yang berubah atau pemimpin politik yang bisa mengubah birokrasi.
Kan begini, kalau misalnya pemimpinnya hanya asal memimpin aja, kenapa kamu mau jadi presiden? Yang penting mah jadi aja. Itulah kiranya kalau hanya itu saja, bisanya kalah oleh birokrasi ya. Kamu malah hanya 5 tahun jadi presiden, tapi saya mah nih udah puluhan tahun jadi birokrasi. Jangan macam-macam kamu membuat perubahan. Tapi kalau pemimpinnya punya pengaruh, punya power ya, pemimpin politiknya, dia menjabat langsung dia berubah birokrasinya. Karena memang yang menjadi tolak ukur sebuah apa ya, yang menjadi pemain di tengah-tengah masyarakat yang untuk melayani masyarakat adalah para birokrat ya, para pegawai di lapangannya. Sementara pemimpin politik hanya untuk berpikir besar ya. Jadi kalau menurut saya nih ya, saya kadang-kadang mengkritik gitu ya. Kalau ada presiden, menteri atau orang-orang yang belusukan misalnya ya, bukan tidak boleh gitu kan. Karena tugasnya tugasnya presiden itu bukan untuk pergi ke gang sempit, bukan pergi apakah misalnya menteri ya, menteri datang ke tempat gelandangan, itu tidak salah, tapi tugas utamanya bukan itu gitu ya. Apa tugasnya presiden yang menjalankan undang-undang dasar, membuat undang-undang, buat aturan. Urusan nanti misalnya kalau sudah bagus mah aturan dasarnya, kebijakannya nanti akan bagus di lapangannya yang dapat diturunkan oleh para birokrat. Tapi ini belum apa-apa mengambil alih peran birokrat ya, datang belusukan. Itu tidak masalah. Tapi gayanya rakyat belusukan, tapi kebijakan yang harusnya merakyat malah tidak pro rakyat. Itu yang menjadi soal masalahnya gitu kan. Jadi itu ya, jadi masalah birokrasi ini memang bisa karena memang birokrasi ini sudah lama, lebih lama daripada pemimpin politik gitu kan. Jadi itu sangat menentukan ya birokrasi. Dulu ini juga yang menganalisis ya. Kita itu dulu lama dijajah itu bukan semata-mata karena kita ini kurang SDM, kurang melawan. Tapi karena banyaknya pengkhianat. Ya. Para demang-demang, para menak-menak. Jadi memang birokrasi feodalisme zaman kerajaan Belanda itu juga ada itu ya. Para pribumi yang bekerja di pegawai pemerintahan. Yang itulah yang salah satunya ya, salah satu faktor. Dulu kuatnya Belanda juga bukan semata-mata karena Belanda itu bisa kuat langsung, karena bisa mengatur birokrasi gitu kan. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya ada presiden, ada kekuasaan, tidak bisa mengatur birokrasi, ya bisa repot. Mungkin juga salah satu faktor yang menjadikan perpecahan itu, karena tidak mampu mengatur birokrasi. Para pegawai di bawahnya ya. Ya seperti para PNS lah ya kalau istilahnya. Dari Dipa Rati Safira ya. Dari Giji KA. Indonesia merupakan negara dengan berbagai ras suku. Terkadang satu suku dengan suku yang lainnya saling menghina atau bisa saling sebagai sikap ya etnosentris ya, kesukuan. Sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa. Pertanyaannya bagaimana apa nih? Dari Des. Pertanyaannya apa? Bagaimana titik-titik? Ya menghina. Ya sekarang saya bilang tadi kalau masalah perang antar suku ya sampai kepada disintegrasi saya kira sudah mulai mengikis. Dulu saya bilang pernah ada ya. Dulu di Jakarta juga setelah perang Dayak Madura pernah ada. Dulu orang-orang Madura sempat diserang oleh gabungan suku-suku di gabungan ya dari orang Sunda, orang Jawa, orang Padang, Batak melawan Madura. Karena terlalu arogan di Jakarta. Tapi ketika dulu masih dalam tataran ya ada kesenjangan lah di masyarakat. Kalau sekarang sekali lagi mungkin sudah tidak lagi ditemukan lah. Seiring dengan kesadaran berbangsa sudah mulai mengikis ya karena mulai pendidikan pun sudah mulai dijot di tahun di era reformasi tentang bagaimana toleransi. Tapi itu karena tidak ada lagi masalah antar suku, malah orang-orang banyak yang melupakan adat dan budaya daerahnya. Saya nggak tahu di sini ada nggak yang masih aktif misalnya di
sanggar-sanggar seni-seni tradisional ya. Apakah jaipong, calung, angklung, ada nggak di sini? Aktif di sanggar-sanggar seni-seni budaya Degung, ada di sini? Mungkin jarang ya, atau tidak ada. Tapi mungkin kalau ditanya apakah Anda masuk sanggar TikTok, pasti semuanya punya ya. Gabung. Jadi sekarang justru tidak ada ya, tidak kurang lepan isu-isu itu. Ya, makanya local wisdom ini harus tetap diperkuat ya, karena itulah jati diri, itulah identitas nasional bangsa Indonesia. Ini ya, nanti bab 1 ya, kelompok 1 nanti bab ini tentang nation identity ya. Dari Siva, Indonesia, model integrasi Imperium Majapahit. Pertanyaan saya, apa itu Imperium? Apa yang melatar belakangi terjadinya Imperium pada masa suatu kerajaan? Imperium Romawi, Imperium Persia ya. Kalau dalam bahasa Islam, Khilafah Islamiyah. Ada Sipa? Sipanya masih hadir? Sipa Indonesia? Nah, imperium itu adalah bentuk pemerintahan ya, feodalisme, yaitu penaklukan wilayah, menaklukkan kerajaan. Jadi Majapahit itu satu kerajaan yang bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Itulah imperium ya. Makanya waktu zaman itu paket dengan zaman imperialisme dan kolonialisme ya. Kenapa imperialisme? Nah, kerajaan Inggris, kerajaan Belanda itu menaklukkan kerajaan-kerajaan, menaklukkan wilayah-wilayah lain sehingga membuat imperium. Itulah imperium, kurang lebih seperti itu contohnya ya. Begitupun Majapahit, tapi Majapahit kan hanya menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara ya. Menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dari Amalia, pada masa sekarang ini banyak gerakan feminisme yang menginginkan adanya kesetaraan gender antar laki-laki dan perempuan karena stigma-stigma patriarki dalam masyarakat. Apakah gerakan tersebut dapat ya kalau masalah feminisme ya? Mungkin ada cerita nih ya. Ada satu ketika ada ini dongeng di KUA ya. Di KUA itu bisa ada proses sidang perceraian ya. Kenapa kamu cerai dengan suami kamu? Atau suami istri kamu? Karena saya dan istri itu berbeda pendapat. Oh, itu. Lalu lagi kasus, kenapa kamu cerai dengan suami istri? Karena suami saya tidak menafkahi. Kenapa kamu juga cerai? Karena perbedaan prinsip. Yang terakhir ini, kenapa kamu cerai? Karena perbedaan jenis kelamin. Berarti kalau gitu curiga nih ya. Masa harus sama jenis kelamin gitu. Berarti itu menyimpang gitu ya. Oke, pada prinsipnya masalah gerakan-gerakan itu ya, jangan melawan kodrat lah ya. Kita rujukan dalam masalah gerakan-gerakan itu, iya sih emansipasi, tapi jangan sampai keterlaluan juga ya. Karena memang tetap kita ini, tetap hukum agama itu tetap paling tinggi ya, karena ketuhanan yang Maha Esa. Dalam undang-undang pernikahan saja ya, bagi Islam khususnya itu tahun nomor 174 itu tetap bagi umat Islam itu berdasarkan pada hukum Islam ya. Jadi jangan sampai melebihi hukum negara ataupun kebudayaan manapun, jangan sampai bertentangan dengan hukum agama itu aja. Ya, kalau masalah itu. Nanti juga ini dibahas di bagian HAM ya. Kalau Anda ingin membahas masalah feminisme, nanti Anda bahas di kelompok HAM ya. Biar lebih spesifik. Nurul Fitri Mubarokah. Saya ya bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan kesempatan dalam pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan tidak menimbulkan kesenjangan sosial dalam memicu disintegrasi ya.
Oke, bahwa dalam kultur masyarakat kita ya, kenapa dulu ada disintegrasi akibat kesenjangan sosial? Karena pemerintahan dikelola terlalu sentralistik ya. Jadi dulu itu semua penghasilan negara itu dari daerah. Di Kalimantan ada tambang emas, batu bara, tambang minyak. Itu kan dari luar Pulau Jawa. Tapi dibawa dulu ke Jawa, ke Sumatera. Dibangun dulu Jawa, dibangun dulu Jakarta. Sementara orang-orang daerah tidak diberikan yang selayaknya ya, hanya dikeruk kekayaan alamnya. Itulah yang dimaksud dengan kesenjangan sosial akibat terlalu sentralisasi, terlalu akibat ketidakadilan dari penguasa ya, dari negara. Itu waktu di jauh-jauh di awal-awal lah, Orde Lama Orde Baru. Tetapi setelah reformasi itu mulai dibenahi dengan adanya otonomi daerah. Sekarang memang tidak ada istilah itu ya. Tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk menyalahkan pusat. Karena daerah sudah diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Tuh. Nah tinggal kan masalahnya berbeda-beda potensinya. Dan saya wilayahnya hanya tidak subur. Nah bagi wilayah yang tidak subur, tidak bisa mengembangkan pertanian, tidak punya potensi alam ya harus. Nah konsekuensinya ya, sebenarnya kalau dalam di era otonomi daerah ini harus punya sektor unggulan apapun. Harus kreatif daerah itu. Kalau misalnya di satu wilayah itu cocok untuk menanam jagung, jagung aja menjadi sektor unggulannya. Menanam padi, padi, beras, sektor unggulannya. Sampai surplus. Yang lain saya mah buah-buahan, saya mah sayuran, saya mah industri, saya mah jasa. Jadi kalau sudah bisa mengembangkan itu semua daerah surplus, tapi beda-beda. Ada semacam saling ketergantungan antar daerah. Di Jawa Barat banyak beras diserahkan ke daerah lain. Di Jawa Barat tidak ada jagung, minta jagung ke daerah lain. Itu ya, jadi ada semacam seperti itu. Agar ada tadi kan, saling membutuhkan antar satu daerah. Itulah yang disebut dengan sinergi antar daerah ya. Supaya tetap terintegrasi. Jadi bukan berarti harus satu bukan, tapi saling dalam ekonomi itu salah satunya ya adalah dengan cara menciptakan saling ketergantungan. Ini yang terakhir dari Nausika ya. Ada Nausikanya? Hadir, Pak. Mengapa negara baru? Latar belakang bangsa tersebut dalam hal ya karena yang negara-negara yang sudah lama itu sudah teruji ya dalam menjaga masalah, dalam menjaga keamanan, dalam menjaga bangsanya. Ya Amerika Serikat itu kenapa setiap 5 tahun, setiap 4 tahun sekali itu sangat kencang perbedaan politik dalam pemilu. Padahal mereka sudah sering berganti presiden ya, tapi setiap pemilu mereka selalu terpecah belah, ramai sekali, seru sekali gitu. Karena mereka sudah lama ya, dari 1776, abad ke-18 mereka sudah pemilu, sudah demokrasi, sudah modern budayanya. Hal yang biasa berbeda, kan? Kita baru belajar demokrasi tahun 2004. Ya. Karena 2045 walaupun merdeka kita belum belajar demokrasi. Kita masih mungkin teokrasi, masih oligarki, masih monarki ya gaya Soekarno itu. Jadi sangat wajar ya kalau memang kita atau negara-negara yang baru merdeka itu baru bisa belajar ya tentang untuk bisa bertahan saja kita mungkin masih untung gitu ya. Ya syukur-syukur kita bukan hanya sebatas bertahan ya. Tapi tidak bahagia bagaimana coba? Coba Anda mau bertahan tidak bahagia atau mau bertahan asal bahagia? Coba kalau seandainya begini ya, memaksakan diri untuk bersatu tapi tidak bahagia, tidak sejahtera kan percuma saja. Itulah dulu Timor Leste ya. Buat apa mempertahankan rumah tangga ya dengan Timor Leste Indonesia, tapi awet rajet itu kan, tapi berpisah gitu kan, gitu.
Ya harapannya kita pun itu ya. Harapannya kita ini bukan hanya semata-mata bisa mempertahankan wilayah daerah, tapi untuk menciptakan ya kebahagiaan ya dunia akhirat. Oke, itu ya kurang lebih teman-teman semua untuk uraian materi ataupun pertanyaan-pertanyaan di bab integrasi rasional ya. Ini cukup lama juga ya. Ini di Zoom 1 jam lebih, 1 jam setengah lebih. Pernah 3 kelas. Mudah-mudahan ya ke depannya kita bisa diberikan kesehatan, dan di kampus memang hari ini masih lockdown gitu ya. Jadi sering terjadi kasus. Mudah-mudahan tidak ada lagi masalah di kampus kita ya, agar kita bisa bertatap muka langsung lah di perkuliahan secara normal ya di kemudian hari atau secepatnya lah ya. Untuk hal lain mungkin untuk kuliah kedepannya sudah saya jelaskan ya. Kalau ada pertanyaan silakan lah, boleh Anda tanyakan di WA maupun di Google Classroom sebagaimana mestinya. Sekian ya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari apa yang saya ucapkan, yang kurang puas pun mohon maaf ya. Karena kita masih banyak waktu lah untuk bertatap muka ataupun berdiskusi. Sekian sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, minta bukti ya, screenshot yang sempat. Kalau mau sekarang silakan ya. Mumpung ada ini. Untuk laporan perkuliahan. Laporan ini. Saya tunggu di langsung atau di grup ya. Oke, saya tutup ya.